Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para jamaah yang berbahagia, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada, dan semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bisa bersua dan berjumpa pada kesempatan saat ini dalam keadaan sehat walafiat, yang tentunya pun Allah berikan satu karunia yang paling termahal kepada kita. Perjumpaan kita, perkumpulan kita pada kesempatan ini, kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia bersama-sama, insya Allah akan menjadi jalan menuju kumpulnya kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal. Ibu, bapak, saudara hadirin rahimakumullah, para pemirsa yang berbahagia dan para jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah. Perjalanan hidup kita ini tidak pernah kita tahu akan berakhirnya. Hidup ini memang real tapi penuh dengan misteri. Nyata kita berada di alam dunia dengan segala apa yang kita lihat dan kita rasakan. Tapi kita tidak pernah tahu kapan di mana kita akan singgah dan kapan di mana kita akan berakhir. Sungguh yang paling berat adalah tatkala kita akan mengakhiri perjalanan hidup kita di alam dunia. Dan saat itulah yang paling amat menegangkan dan amat menakutkan. Dan itu pasti datang kepada kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia yang bernyawa dan bernapas, setiap makhluk di alam jagat semesta ini yang memiliki napas dan memiliki ruh dan jiwa, pasti dia akan kembali kepada yang Maha Kuasa. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Banyak permasalahan yang kita akan hadapi, Bu. Mari kita renungkan sejenak. Yang pertama, ketika kita nanti akan menghadapi perpisahan dengan jasad kita, di saat itu sudah Allah peringatkan kepada kita, waja'at syakratul mauti bil haq dzalika ma kunta min huttahin. Akan datang kepada kamu, kata Allah, syakratul maut, sakitnya mati. Dzalika ma kunta min huttahin. Yang hari itu kau tidak lagi bisa menghindar menghadapi sakitnya mati. Kita semua akan merasakan itu. Dan kita semua akan dihadapkan dengan apa yang kita akan perlihatkan nanti. Fakasabna anka gitu akafa basaruka yaumal hadid. Di saat kita mengalami rasanya sakit, ketika ruh akan berpisah dengan badan kita, ruh sampai di tenggorokan kita, ruh akan keluar dari tubuh kita. Saat itulah Allah akan bukakan jendela mata kita untuk kita melihat tempat singgah kita yang terakhir. Ini yang paling mengerikan. Lalu kita bertanya, apakah yang harus kita bawa ketika itu? Dinda Ustadz kita sudah menyampaikan tadi, yauma la yanfa'u malun wala banun ila man atallaha biqalbin salim. Hartamu kau tinggalkan, keluargamu tidak akan mengiringi kamu ketika itu. Jabatan dan kedudukan kamu pun kau akan pisahkan. Dan saat itu kau akan membawa cuma apa? Hatimu yang suci, hatimu yang bersih, hatimu yang tulus. Itulah yang akan kau bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah, menjaga langkah jalan hidup kita dan bisa membersihkan hati kita dengan nilai-nilai yang baik dalam hidup kita. Sungguh mengerikan dan sungguh mengkhawatirkan. Karena itu kita persiapkan dari sekarang. Bagaimana kita bersihkan hati kita.
Jauhkan tadi sifat hasud, sifat dengki, sifat ria, sifat takabur, sifat sum'ah. Jangan lagi tertanam dalam jiwa kita. Sebanyak amal kita pun yang kita perbuat, kalau kita ria, Allah tidak akan terima amal ibadah kita. Siapa nanti yang akan membantu kita? Siapa nanti yang akan bisa menolong kita? Sedang sementara seluruh karunia nikmat yang Allah berikan, Allah akan minta pertanggungjawaban di hadapannya. Sumalatus aluna yauma idzin anin naim. Sudahkah kita berpikirkan, mampukah kita akan mempertanggungjawabkan seluruh aneka ragam nikmat yang Allah limpahkan? Sejak mulai masa balik kita sampai akhir hayat kita. Sudahkah kita mampu akan nanti kita mempertanggungjawabkan seluruh apa yang Allah berikan kepada kita? Hari ini, saat ini kesempatan yang Allah masih berikan kita kehidupan di alam ini. Jangan kita berharap hari esok kita masih punya bernyawa. Jangan kita berharap hari esok kita masih bisa berlangkah. Jangan kita berharap hari ke depan kita akan bisa bertemu dan berkumpul lagi seperti ini. Misteri akan datang kepada kita yang kita tidak pernah akan tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kalian tidak pernah akan tahu kapan dan di mana kalian akan mati. Kalian tidak pernah diberitahu dan tidak pernah kita akan bisa tahu. Ketika itu datang, ketika itu tiba kepada kita, sudahkah kita persiapkan itu semua untuk diri kita? Kemarin kau banggakan hartamu. Kau masih dengan orang-orang yang bersama. Kemarin kau masih dikawal. Dan kemarin masih kau bisa makan nikmat. Duduk kursi yang empuk. Hari ini ketika kau berhadapan denganku, kata Allah. Mana itu semua? Mana yang kau punya? Mana yang kau miliki? Mana yang kau banggakan, hai manusia? Syukurlah kalau kita semua pada saat ini menyadari. Dan mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita semua. Allahumma aftah lana abwabal khair. Allahumma aftah lana abwabal khair. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu kebaikan-Mu ya Allah. Waghfir lana dzunubana, ampunilah dosa kami. Wasrah sudurana, dan lapangkanlah hati kami ya Allah. Wahdinas siratal mustaqim waj'alna min ibadikal maghfurin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Ridho dan inayah, dan kita kembali kepada Allah moga-moga dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sebaik-baiknya bekal hidup di dunia dan akhirat adalah iman dan takwa, serta hati yang tenang dan terjaga kebersihannya. Dan pemirsa, kami akan memberikan kesempatan kepada para jemaah untuk bertanya ataupun untuk menyampaikan kegundahan hatinya. Assalamualaikum Mbak Edis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Laura ya, Afwan, guru-guru, ustadz-ustadz, saya ada di atas karena belum bisa duduk di bawah. Baru selesai operasi, maaf ya ibu-ibu semuanya, saya duduk sendiri di atas. Tidak apa-apa, semoga cepat pulih kembali Mbak. Amin, amin, alhamdulillah. Mbak Edis, apa yang dirasakan setelah mendengar ceramah dari para guru besar kita? Banyak tarik nafas Laura. Masya Allah yang disampaikan guru-guru tadi, apalagi yang terakhir Kiai, Masya Allah apa yang kita bawa, apa yang kita persiapkan buat bekal akhirat kita. Sudah cukupkah bekal kita? Langsung tertunduk lesu Kiai, Masya Allah yang disampaikan Ustadz Rijal Muhammad juga, Ustadz Irfan Kafi juga, Masya Allah. Jadi banyak merenung gitu Laura. Jadi speechless gitu, betul juga buat apa lagi yang mau kita sombongkan gitu. Dan banyak banget ilmu yang saya peroleh hari ini dan Masya Allah
saya beruntung sekali hari ini bisa duduk di sini, bisa mendengarkan ilmu dari para guru yang Masya Allah luar biasa. Baik, Mbak Edis nanti ditanyakan pertanyaan ini di segmen berikutnya ya. Kita tahan dulu. Iya, Dan pengen nanya sih memang. Baik, siap. Dan pemirsa, Renungan Jiwa akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain itu bikin Anda nggak nyaman. Melihat orang lain lebih kaya daripada kita terus Anda merasa tidak nyaman, itu juga kondisinya tidak nyaman. Jangan pernah membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Semua sudah punya takarannya dari Allah. Semua punya takarannya yang indah.